Kabar bahagia untuk John Hartman, Demiane Agustiane pencetak hat-trick di Arsenal U21 ingin bela timnas Indonesia. Saya siap jabat tangan untuk talenta hebat ini. Muncul sosok kiper berpostur 199 cm berdarah Surabaya, Kenne van Ovelen. Siap jadi opsi baru timnas Indonesia, ancaman serius bagi Hernando Ari. Jangkauan tangannya luas, serta dominan dalam duel udara keunggulan yang sangat terasa berkat tinggi badan 199 cm yang tak dimiliki Hernando Ari. Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia diprediksi melejit ke 15 besar dunia usai runner-up Piala Asia 2026. Pelatih Jepang dan Iran sepakat, ini bukan level Asia Tenggara lagi. Saya salut sama pelatih Hector Suto, ujar pelatih Jepang Kensuke Takahashi. Ragnar Oratmangoen jadi kunci pembicara. Timnas Indonesia berpeluang gayet Luke Marijnissen, bek tengah Eropa berdarah Jakarta dari FC Dender. Semakin kuat barisan pertahanan, bisa menggantikan Jordi Amat yang di level tinggi. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar bahagia untuk John Hartman. Demiane Agustiane, pencetak hat-trick di Arsenal U21 ingin bela timnas Indonesia. Saya siap jabat tangan untuk talenta hebat ini. Hartman menyambut positif potensi bergabungnya Demiane ke skuad Garuda Muda. Angin segar berhembus kencang ke tubuh timnas Indonesia. Di tengah proses pembangunan skuad menuju level yang lebih kompetitif, sebuah kabar membahagiakan datang dari Inggris. Seorang pemain muda keturunan Indonesia, Demiane Agustiane, mencuri perhatian setelah mencetak hat-trick sensasional bersama Arsenal U21. Lebih mengejutkan lagi, sang pemain secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela Merah Putih di level internasional. Bagi pelatih timnas Indonesia, John Hartman, kabar ini tentu menjadi suntikan energi baru. Dalam pernyataan terbarunya, Hartman menyambut positif potensi bergabungnya Demiane ke skuad Garuda. Saya selalu membuka pintu bagi pemain muda bertalenta tinggi yang memiliki komitmen kuat untuk Indonesia. Jika dia ingin membela negara ini, saya siap menjabat tangannya, ujar Hartman penuh optimisme. Nama Demiane Agustiane mendadak ramai diperbincangkan setelah tampil luar biasa dalam laga Arsenal U21 di kompetisi Premier League 2. 3 gol yang ia cetak bukan hanya menunjukkan ketajaman insting mencetak gol, tetapi juga kualitas teknik, visi bermain, serta ketenangan dalam penyelesaian akhir. Para pengamat menyebut penampilannya sebagai salah satu performa terbaik musim ini di level usia muda Inggris. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah latar belakangnya. Demiane memiliki darah Indonesia dari garis keluarganya, sesuatu yang selama ini jarang terekspos media. Dalam sebuah wawancara singkat, ia mengungkapkan kebanggaannya terhadap akar budaya Indonesia dan tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat timnas jika mendapat kesempatan. Saya bangga dengan darah Indonesia dalam diri saya. Jika ada kesempatan dan prosesnya memungkinkan, tentu itu akan menjadi kehormatan besar, ucapnya. Pernyataan tersebut langsung memicu antusiasme publik tanah air. Di media sosial, nama Demiane menjadi trending. Banyak supporter berharap proses naturalisasi atau perpindahan federasi bisa berjalan lancar, sehingga talenta muda ini bisa segera memperkuat skuad Garuda. Dari segi permainan, Demiane dikenal sebagai penyerang modern yang fleksibel. Ia mampu bermain sebagai striker utama maupun winger, memiliki kecepatan, kontrol bola yang baik, serta kemampuan membaca ruang dengan cerdas. Hat-trick yang ia cetak memperlihatkan variasi gol 1 melalui penetrasi cepat, 1 dari penyelesaian 1 sentuhan di kotak penalti, dan 1 lagi lewat tendangan jarak menengah yang presisi. Kehadiran pemain dengan profil seperti ini jelas akan menambah kedalaman skuad Indonesia. Di bawah arahan John Hartman yang dikenal piawai membangun mentalitas tim dan sistem permainan kolektif, Demiane bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang timnas. Hartman sendiri sejak awal kedatangannya menekankan pentingnya kombinasi antara pemain lokal dan diaspora. Ia percaya bahwa keberagaman latar belakang justru bisa memperkaya dinamika tim. Yang paling penting bukan hanya kualitas teknis, tetapi komitmen dan rasa bangga mengenakan lambang Garuda di dada. Jika Demiane memiliki itu, maka dia adalah aset besar, tegas Hartman. Namun tentu saja, proses administrasi dan regulasi FIFA menjadi faktor krusial.
Jika Demian belum pernah membela tim nasional senior negara lain dalam laga resmi, peluangnya untuk memperkuat Indonesia terbuka lebar. PSSI diyakini akan memantau perkembangan situasi ini secara serius. Lebih dari sekadar satu pemain, potensi bergabungnya Demian bisa menjadi simbol bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di mata talenta diaspora. Ketika pemain muda yang berkembang di akademi elit seperti Arsenal menunjukkan minat membela Merah Putih, itu menandakan daya tarik timnas Indonesia kian meningkat. Bagi supporter, kabar ini menghadirkan harapan baru. Bayangan lini depan Indonesia yang dihuni pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa jelas mengundang rasa penasaran. Mampukah Demian membawa warna berbeda dalam serangan Garuda? Akankah ia menjadi bintang baru yang dielu-elukan publik? Semua pertanyaan itu kini menggantung, menunggu proses dan keputusan resmi. Namun satu hal pasti, kabar ini adalah sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Di tangan pelatih seperti John Hartman dan dengan dukungan penuh federasi, peluang untuk membangun tim yang lebih kompetitif semakin terbuka. Jika jabat tangan itu benar-benar terjadi, mungkin itulah awal dari babak baru perjalanan timnas Indonesia dengan Demian Agustiani sebagai salah satu tokoh utamanya. Publik kini menanti, penuh harap dan rasa penasaran. Muncul sosok kiper berpostur 199 cm berdarah Surabaya, Kein van Oevelen, siap jadi opsi baru timnas Indonesia, ancaman serius bagi Hernando Ari. Jangkauan tangannya luas, serta dominan dalam duel udara keunggulan yang sangat terasa berkat tinggi badan 199 cm yang tak dimiliki Hernando Ari. Peta persaingan di bawah mister gawang timnas Indonesia berpotensi berubah drastis. Di tengah ketatnya kompetisi posisi penjaga gawang, muncul satu nama yang langsung mencuri perhatian publik, Kein van Oevelen. Kiper jangkung setinggi 199 cm asal klub Belanda FC Volendam ini disebut-sebut memiliki darah Surabaya dan berpeluang memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Kabar ini sontak memicu rasa penasaran, bukan hanya karena posturnya yang menjulang hampir 2 meter, tetapi juga karena potensi dampaknya terhadap komposisi penjaga gawang timnas saat ini. Jika proses berjalan mulus, Kein diproyeksikan menjadi opsi kiper ketiga dan bukan tidak mungkin menggusur nama yang selama ini cukup identik dengan timnas, Hernando Ari. Kein van Oevelen dikenal sebagai kiper dengan tipikal modern khas Eropa. Bermain di lingkungan sepak bola Belanda yang menuntut distribusi bola akurat dan keberanian bermain dari belakang, ia terbiasa menghadapi tekanan tinggi. Refleksnya cepat, jangkauan tangannya luas, serta dominan dalam duel udara keunggulan yang sangat terasa berkat tinggi badan 199 cm. Di kompetisi bersama FC Volendam, Kein beberapa kali menunjukkan kemampuan penyelamatan krusial dalam situasi 1 lawan 1. Dengan postur besar namun tetap lincah, ia mampu menutup ruang tembak penyerang dengan efektif. Dalam situasi bola mati, kehadirannya juga memberi rasa aman karena unggul dalam membaca arah bola dan menguasai area kotak penalti. Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa Kein memiliki garis keturunan Indonesia dari Surabaya. Informasi ini membuka peluang bagi PSSI untuk menjajaki kemungkinan naturalisasi atau perpindahan federasi selama sesuai dengan regulasi FIFA. Jika semua persyaratan terpenuhi, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan amunisi berkualitas di sektor krusial. Persaingan di posisi kiper memang selalu sensitif. Hernando Ari selama ini menjadi salah satu nama yang cukup sering mendapat kesempatan. Namun dalam sepak bola modern, kedalaman skuad adalah kunci. Kehadiran Kein bukan semata untuk menggeser, melainkan meningkatkan standar kompetisi internal. Seorang penjaga gawang dengan pengalaman atmosfer sepak bola Eropa tentu membawa perspektif berbeda. Intensitas latihan, pendekatan taktik, hingga kebiasaan menghadapi penyerang dengan variasi gaya bermain akan memperkaya dinamika di skuad Garuda. Hal ini bisa berdampak positif bagi seluruh penjaga gawang lainnya. Bagi pelatih timnas, memiliki opsi kiper dengan karakteristik berbeda sangat penting. Dalam turnamen panjang, kondisi fisik, cedera, hingga strategi lawan bisa memengaruhi pilihan. Kiper bertubuh tinggi seperti Kein akan sangat berguna saat menghadapi tim dengan kekuatan duel udara dan crossing tajam. Namun tentu saja peluang ini masih berada pada tahap awal. Komunikasi antara pihak pemain, keluarga, agen, dan federasi menjadi faktor kunci. Selain itu, keputusan pribadi Kein juga sangat menentukan. Membela tim nasional bukan hanya soal peluang bermain, tetapi juga soal komitmen dan kebanggaan mengenakan lambang negara. Di sisi lain, publik Indonesia menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kabar ini.
Media sosial ramai membahas potensi duet atau persaingan baru di bawah Mistar. Banyak yang membayangkan bagaimana pertahanan Indonesia akan semakin kokoh dengan sosok kiper hampir 2 meter yang berdiri tegap mengawal gawang. Apakah ini berarti akhir dari perjalanan Hernando Ari di timnas? Tentu tidak sesederhana itu. Sepak bola adalah tentang performa dan konsistensi. Jika Kane benar-benar bergabung, maka yang terjadi adalah kompetisi sehat. Siapapun yang tampil paling siap dan konsisten, dialah yang akan dipercaya. Justru kehadiran pemain diaspora seperti Kane bisa menjadi pemicu peningkatan kualitas secara menyeluruh. Standar latihan akan naik, tuntutan performa semakin tinggi, dan mental bertanding terasa. Pada akhirnya, yang diuntungkan adalah timnas Indonesia sendiri. Kini bola berada di tangan para pemangku kepentingan. Jika semua proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat publik akan melihat sosok jangkung berdarah Surabaya berdiri di bawah Mistar Garuda. Pertanyaannya, akankah Kane Van Ovelen benar-benar datang dan merebut tempat sebagai kiper ketiga atau bahkan lebih? Satu hal yang pasti, persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia akan semakin panas dan menarik untuk disaksikan. Dan mungkin, era baru di bawah Mistar Garuda sedang menunggu untuk dimulai. Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia diprediksi melejit ke 15 besar dunia usai runner-up Piala Asia 2026. Pelatih Jepang dan Iran sepakat, ini bukan level Asia Tenggara lagi. Saya salut sama pelatih Hector Suto, ujar pelatih Jepang Kensuke Takahashi. Prestasi gemilang kembali ditorehkan Timnas Futsal Indonesia di pentas internasional. Keberhasilan skuad Garuda melaju hingga partai final dan finish sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026 bukan sekadar pencapaian historis, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa peta kekuatan futsal Asia tengah bergeser. Indonesia tak lagi dipandang sebagai kuda hitam dari Asia Tenggara, melainkan sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan di level dunia. Hasil luar biasa tersebut diprediksi akan berdampak signifikan terhadap posisi Indonesia di ranking FIFA. Sejumlah pengamat memperkirakan lonjakan tajam akan terjadi dalam pembaruan peringkat mendatang, bahkan membuka peluang bagi Indonesia untuk menembus 15 besar dunia, sebuah capaian yang sebelumnya terasa begitu jauh. Perjalanan Indonesia menuju final Piala Asia 2026 memang penuh determinasi. Sejak fase grup, skuad Merah Putih tampil disiplin, agresif, dan matang secara taktik. Mereka mampu menyingkirkan tim-tim unggulan dengan permainan kolektif yang solid. Lini pertahanan tampil kokoh, sementara serangan cepat dan efektif menjadi senjata utama yang kerap membuat lawan kewalahan. Di babak semifinal, Indonesia menunjukkan mental juara dengan menundukkan salah satu raksasa Asia lewat pertarungan sengit hingga menit akhir. Kemenangan itu bukan hanya membungkam kritik, tetapi juga membangkitkan rasa percaya diri seluruh pemain. Meski akhirnya harus puas sebagai runner-up di partai puncak, perjuangan yang ditunjukkan mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Yang paling menarik, pujian datang langsung dari pelatih timnas futsal Jepang dan Iran, dua negara yang selama ini dikenal sebagai kekuatan elit futsal Asia. Pelatih Jepang secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia kini sudah berada di level berbeda. Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Mereka bukan lagi tim dengan kelas Asia Tenggara. Mereka kini bermain dengan tempo, disiplin, dan kualitas seperti tim papan atas Asia, ujarnya dalam konferensi pers usai pertandingan. Senada dengan itu, pelatih timnas Iran juga memberikan pengakuan yang tak kalah tegas. Kami melihat transformasi besar dalam permainan Indonesia. Organisasi tim mereka rapi, transisi cepat, dan mental bertanding sangat kuat. Mereka punya potensi besar untuk bersaing di level dunia. Pernyataan tersebut menjadi validasi bahwa lompatan performa Indonesia bukan kebetulan. Transformasi ini merupakan hasil dari pembinaan jangka panjang, kompetisi domestik yang semakin kompetitif, serta masuknya sentuhan taktik modern dalam sistem permainan. Para pemain muda kini tak hanya mengandalkan semangat, tetapi juga pemahaman strategi dan kesiapan fisik yang mumpuni. Dari sisi statistik, performa Indonesia di Piala Asia 2026 memang impresif. Produktivitas gol meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, sementara jumlah kebobolan berhasil ditekan berkat koordinasi lini belakang yang solid. Konsistensi inilah yang menjadi faktor penting dalam perhitungan ranking FIFA, karena poin dihitung berdasarkan hasil pertandingan resmi melawan tim dengan peringkat tertentu. Jika prediksi lonjakan ke 15 besar dunia benar terjadi, maka Indonesia akan mencatat sejarah baru dalam perjalanan futsal nasional.
Masuk jajaran elit dunia berarti peluang tampil lebih kompetitif di ajang Piala Dunia Futsal semakin terbuka lebar. Selain itu, citra futsal Indonesia di mata internasional juga akan meningkat, membuka peluang uji coba dan kerjasama dengan negara-negara kuat lainnya. Lebih dari sekadar angka di papan peringkat, pencapaian ini membawa dampak psikologis besar. Para pemain kini memiliki kepercayaan diri bahwa mereka mampu berdiri sejajar dengan kekuatan tradisional Asia bahkan dunia. Generasi muda pun semakin terinspirasi untuk menekuni futsal sebagai jalur prestasi. Namun, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah euforia mereda. Konsistensi harus dijaga, regenerasi pemain perlu dipersiapkan, dan kualitas liga domestik harus terus ditingkatkan. Tanpa fondasi yang kuat, lonjakan ranking bisa saja bersifat sementara. Saat ini, publik Indonesia menanti dengan penuh harap pembaruan resmi ranking FIFA berikutnya. Jika benar Garuda Futsal menembus 15 besar dunia, itu bukan hanya tentang peringkat, tetapi tentang pengakuan global bahwa Indonesia telah naik kelas. Seperti yang ditegaskan pelatih Jepang dan Iran, Indonesia bukan lagi sekadar kekuatan Asia Tenggara. Mereka telah menjelma menjadi ancaman nyata di panggung Asia dan kini mengetuk pintu elit futsal dunia. Ragnar Oratmangoen jadi kunci pembicara. Timnas Indonesia berpeluang gayet Luuk Marijnissen, bek tengah Eropa berdarah Jakarta dari FC Dender. Semakin kuat barisan pertahanan, bisa menggantikan Jordi Amat yang di level tinggi. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Pergerakan Timnas Indonesia di bursa pemain diaspora kembali memunculkan kabar yang membuat publik penasaran. Setelah beberapa nama sukses merapat dan memberi warna baru bagi skuad Garuda, kini muncul sosok lain yang disebut-sebut berpeluang besar memperkuat lini pertahanan merah putih. Dia adalah Luuk Marijnissen, bek tengah Eropa berdarah Jakarta, yang saat ini bermain untuk klub Belgia FC Dender. Menariknya, dalam proses pendekatan terhadap pemain-pemain diaspora Eropa, nama Ragnar Oratmangoen disebut-sebut bisa menjadi juru bicara tidak resmi yang berperan penting. Kehadiran Ragnar yang sudah lebih dulu memilih membela Indonesia dinilai dapat menjadi magnet sekaligus jembatan komunikasi bagi pemain-pemain keturunan lain yang masih mempertimbangkan masa depan internasional mereka. Luuk Marijnissen bukan nama sembarangan. Bek bertinggi badan ideal ini dikenal memiliki karakter permainan khas Eropa. Tenang dalam menguasai bola, kuat dalam duel udara, serta disiplin dalam menjaga garis pertahanan. Bersama FC Dender, ia menunjukkan konsistensi sebagai palang pintu yang sulit ditembus, sekaligus mampu membangun serangan dari lini belakang melalui distribusi bola yang akurat. Yang membuat situasi semakin menarik adalah latar belakangnya. Luuk memiliki darah Indonesia dari garis keluarga yang berasal dari Jakarta. Fakta ini membuka peluang baginya untuk memperkuat timnas Indonesia, asalkan memenuhi regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi. Dalam beberapa kesempatan, ia dikabarkan tidak menutup diri untuk berdiskusi mengenai peluang tersebut. Disinilah peran Ragnar Oratmangoen bisa menjadi krusial. Sebagai pemain yang juga tumbuh dan berkembang di Eropa sebelum akhirnya memilih Garuda, Ragnar memahami betul dinamika dan pertimbangan yang dihadapi pemain diaspora. Ia tahu bagaimana menimbang aspek karier, identitas, hingga visi jangka panjang bersama tim nasional. Pengamat sepak bola menilai, pendekatan personal seringkali lebih efektif dibanding sekadar komunikasi formal federasi. Kehadiran pemain yang sudah lebih dulu bergabung dan merasakan atmosfer timnas bisa menjadi bukti nyata bahwa proyek sepak bola Indonesia kini semakin serius dan profesional. Ragnar sendiri dikenal memiliki karakter kepemimpinan dan komunikasi yang baik di dalam maupun luar lapangan. Jika ia benar-benar terlibat dalam meyakinkan Luuk Marijnissen, bukan tidak mungkin prosesnya akan berjalan lebih cair. Apalagi skuad Garuda saat ini tengah membangun reputasi sebagai tim yang ambisius dan kompetitif di Asia. Dari sisi teknis, kebutuhan Indonesia akan bek tengah berkualitas memang cukup mendesak. Dalam beberapa turnamen terakhir, lini belakang masih menjadi sorotan ketika menghadapi lawan dengan postur dan tempo permainan tinggi. Kehadiran pemain seperti Luuk yang terbiasa dengan atmosfer kompetisi Eropa bisa memberikan stabilitas tambahan. Luuk memiliki kemampuan membaca permainan yang baik serta tidak mudah panik saat ditekan. Ia juga piawai dalam duel 1 lawan 1, sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi penyerang-penyerang cepat di level Asia maupun dunia. Selain itu, pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Belgia yang kompetitif tentu membentuk mental bertanding yang matang.
Jika bergabung, Lutz bukan hanya menambah opsi di sektor pertahanan, tetapi juga meningkatkan kualitas persaingan internal tim. Kompetisi sehat antar bek akan mendorong peningkatan performa secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi membangun skuad yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga solid dalam eksekusi di lapangan. Namun tentu saja, semua masih dalam tahap peluang dan spekulasi. Proses administratif, komunikasi antar federasi, serta keputusan pribadi sang pemain menjadi faktor penentu. Dukungan keluarga dan keyakinan terhadap proyek Timnas Indonesia juga akan memainkan peran besar. Bagi supporter, kabar ini menjadi bahan diskusi hangat. Bayangan duet bek tengah dengan kombinasi pengalaman Eropa dan semangat Garuda memicu optimisme. Terlebih lagi, jika Ragnar Oratmangoen benar-benar turun tangan sebagai penghubung, peluang itu terasa semakin realistis. Strategi mengget pemain diaspora bukan sekadar soal menambah nama, tetapi tentang membangun identitas tim yang kuat dan berkelas internasional. Jika Lukmaric Nielsen akhirnya memilih merah putih, itu akan menjadi bukti bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai destinasi karier internasional yang menjanjikan. Kini publik menanti langkah selanjutnya. Akankah Ragnar menjadi kunci pembuka pintu bagi talenta Eropa berdarah Jakarta ini? Jika ya, maka lini belakang Timnas Indonesia bisa segera memiliki tembok baru yang kokoh dan proyek besar Garuda menuju level lebih tinggi semakin nyata. Tangis sang pelatih Iran, Fahid Shamsai tak menyangka Timnas Futsal Indonesia sekuat ini. Saya tidak menyangka Timnas Indonesia asuhan Hector Souto bisa sehebat dan seganas ini, ucap Shamsai dengan suara bergetar. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Dunia futsal Asia dibuat terdiam. Bukan hanya karena kemenangan demi kemenangan yang diraih Timnas Futsal Indonesia, tetapi karena satu pengakuan mengejutkan dari sosok besar futsal dunia, Fahid Shamsai, pelatih Timnas Futsal Iran. Pria yang dikenal dingin, tegas, dan syarat pengalaman itu mengaku sempat menangis menjelang laga final menghadapi Indonesia. Bagi Shamsai, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah momen emosional yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saya tidak menyangka Timnas Indonesia asuhan Hector Souto bisa sehebat dan seganas ini, ucap Shamsai dengan suara bergetar. Kalimat itu seolah menjadi pengakuan jujur bahwa peta kekuatan futsal Asia sedang berubah drastis. Iran selama ini dikenal sebagai raksasa futsal Asia. Mental juara, pengalaman internasional, dan tradisi panjang membuat mereka kerap tampil tanpa rasa takut. Namun kali ini berbeda. Lawan yang mereka hadapi bukan hanya kuat secara teknik, tetapi juga menyerang mental. Perjalanan Timnas Futsal Indonesia menuju final memang luar biasa. Anak-anak asuhan Hector Souto tampil agresif, berani, dan penuh kepercayaan diri. Puncaknya terjadi saat Indonesia secara mengejutkan menggulung Timnas Futsal Jepang dengan skor 5,3. Jepang, tim yang dikenal disiplin dan efisien, dibuat kelabakan oleh intensitas dan keberanian Indonesia. Shamsai mengakui bahwa kemenangan atas Jepang menjadi titik balik emosional baginya. Ketika saya melihat bagaimana Indonesia mengalahkan Jepang, saya mulai khawatir. Bukan karena skor, tapi karena mental mereka, ujar Shamsai. Menurutnya, Timnas Indonesia bukan hanya bermain untuk menang, tetapi bermain dengan keyakinan bahwa mereka memang pantas menang. Mental seperti itulah yang selama ini menjadi ciri khas Iran, dan kini ia melihatnya justru ada pada Indonesia. Di ruang ganti, menjelang final, Shamsai bahkan mengaku sempat terdiam lama. Ia memikirkan bagaimana tim yang dulu dianggap kuda hitam kini menjelma menjadi monster lapangan. Saya menangis bukan karena takut kalah, tetapi karena saya sadar futsal Asia sedang melahirkan kekuatan baru, ungkapnya jujur. Nama Hector Souto pun menjadi sorotan utama. Pelatih asal Spanyol itu dinilai berhasil menanamkan filosofi bermain modern, cepat, agresif, dan tanpa rasa inferior. Para pemain Indonesia bermain seolah tak memiliki beban sejarah, justru menjadikan tekanan sebagai bahan bakar. Yang paling membuat Iran waspada adalah keberanian Indonesia dalam mengambil risiko. Mereka tidak menunggu lawan melakukan kesalahan. Mereka memaksa lawan melakukan kesalahan. Indonesia tidak bermain seperti tim Asia Tenggara. Mereka bermain seperti tim Eropa atau Amerika Selatan, tambah Shamsai. Final pun menjadi laga yang syarat emosi dan makna. Bukan hanya soal trofi, tetapi soal pengakuan. Jika Indonesia mampu mempertahankan mental baja yang mereka tunjukkan, maka bukan tidak mungkin sejarah baru akan tercipta. Tangisan Fahid Shamsai menjadi simbol.
Simbol bahwa timnas futsal Indonesia kini bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Mereka adalah ancaman nyata dan dunia mulai menyadarinya. Satu hal yang pasti, sebelum peluit final dibunyikan, Indonesia sudah menang satu hal, rasa hormat dari sang raksasa Asia. Tangis pecah saat lagu Tanah Airku menggema. Hector Soto terharu, timnas futsal Indonesia tembus final dan dapat pengakuan dunia. Saya sudah melatih di banyak negara, di banyak arena, tapi apa yang saya rasakan di sini luar biasa, ujar Hector Soto dengan suara bergetar. Malam itu bukan sekadar kemenangan, bukan pula hanya tentang skor. Ketika peluit panjang berbunyi dan papan skor menunjukkan Indonesia 5 Jepang 2, sejarah baru futsal nasional resmi tercipta. Namun momen paling menyentuh justru terjadi setelah pertandingan berakhir, saat lagu Tanah Airku menggema di arena dan tangis pun pecah. Para pemain timnas futsal Indonesia saling berpelukan. Sebagian menutup wajah, sebagian lain menengadah ke langit-langit arena. Di bangku pelatih, Hector Soto berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Ia tak berusaha menyembunyikannya. Tangis itu jujur, lahir dari rasa bangga yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Indonesia baru saja menghancurkan timnas futsal Jepang, salah satu kekuatan terbesar Asia, dengan skor telak 5,2. Kemenangan yang bukan hanya mengejutkan Asia, tetapi juga menggetarkan dunia futsal. Namun bagi Hector Soto, kemenangan itu hanyalah satu bagian dari cerita besar. Saya sudah melatih di banyak negara, di banyak arena, tapi apa yang saya rasakan di sini luar biasa, ujar Soto dengan suara bergetar. Sorotan pelatih asal Spanyol itu bukan hanya tertuju pada permainan anak asuhnya yang agresif, cepat, dan tanpa rasa takut. Ia justru menyoroti satu kekuatan yang menurutnya tidak dimiliki tim manapun di dunia, supporter Indonesia. Timnas futsal Indonesia punya supporter terbaik di dunia, tegas Hector Soto. Ucapan itu bukan basa-basi. Sepanjang turnamen, dukungan supporter Indonesia terasa seperti gelombang tak pernah berhenti. Nyanyian, teriakan, dan koreografi membuat arena seolah menjadi rumah sendiri bagi Garuda. Bahkan saat tekanan datang, suara dukungan justru semakin keras. Saat melawan Jepang, dukungan itu mencapai puncaknya. Setiap tackle disambut sorakan, setiap gol disambut gemuruh yang membuat lawan terdiam. Jepang, tim yang dikenal disiplin dan tenang, tanpa kehilangan ritme. Mental mereka runtuh perlahan. Dan ketika pertandingan usai, saat lagu Tanah Airku diputar, emosi itu meledak. Bukan hanya pemain, supporter pun ikut larut. Ribuan suara menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh perasaan. Sebuah pemandangan yang membuat banyak mata basah. Itu momen yang tidak akan saya lupakan seumur hidup, kata Soto. Kemenangan atas Jepang memastikan Indonesia melangkah ke final dan akan menghadapi raksasa Asia lainnya, Iran. Namun berbeda dengan masa lalu, kali ini Indonesia tidak datang sebagai underdog. Mereka datang dengan kepala tegak, mental baja, dan kepercayaan diri tinggi. Hector Soto menegaskan bahwa timnya tidak akan gentar. Kami sudah menunjukkan siapa kami. Kami bermain dengan hati, dengan keberanian, dan dengan dukungan luar biasa dari rakyat Indonesia, ujarnya. Perjalanan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan hubungan emosional yang kuat antara tim dan pendukungnya. Di futsal modern, kualitas teknik memang penting, tapi mental dan atmosfer bisa menjadi pembeda. Dan di titik itulah Indonesia unggul. Tangisan saat lagu Tanah Airku berkumandang menjadi simbol. Simbol bahwa timnas futsal Indonesia kini bukan sekadar peserta, mereka adalah penantang serius. Mereka adalah kebanggaan. Final melawan Iran akan menjadi ujian terakhir, tapi satu hal sudah pasti, Indonesia telah memenangkan hati dunia. Asia terdiam, Madam Pang sebut. Sangat fantastis, timnas futsal Indonesia tumbangkan Jepang, taklukkan Iran, dan mengubah peta kekuatan Asia. Benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sejarah baru futsal Asia akhirnya tertulis dan nama Indonesia tercetak tebal di halaman utamanya. Tak ada yang benar-benar siap menyaksikan apa yang terjadi. Bahkan para pengamat paling optimistis pun harus mengakui satu hal. Apa yang dilakukan timnas futsal Indonesia adalah anomali besar dalam sejarah futsal Asia. Komentar paling mencuri perhatian datang dari sosok berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara, Madam Pang. Dengan nada kagum yang tak bisa disembunyikan, ia menyebut pencapaian Indonesia sebagai sangat fantastis.
Bukan tanpa alasan, Indonesia tidak hanya mengalahkan Jepang di semifinal, tetapi juga menaklukkan Iran di final, tim yang selama bertahun-tahun dijuluki sebagai Raja Futsal Asia. Perjalanan ini dimulai dari laga yang sudah dianggap mustahil. Menghadapi timnas futsal Jepang, Indonesia datang dengan status underdog. Jepang adalah simbol disiplin, kecepatan, dan pengalaman. Namun semua itu runtuh. Dengan permainan agresif, penuh keberanian, dan organisasi yang nyaris sempurna, Indonesia berhasil mematahkan dominasi Jepang. Kemenangan itu langsung mengguncang Asia. Namun ternyata itu baru awal. Di partai final, Indonesia dihadapkan pada tembok tertinggi Iran. Tim yang bukan hanya langganan juara Asia, tetapi juga kekuatan yang disegani dunia. Banyak yang memprediksi Indonesia akan kehabisan tenaga, mental, dan pengalaman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia bermain tanpa rasa takut. Mereka menyerang, bertahan, dan mengontrol tempo seperti tim yang telah lama menjadi penguasa. Saat peluit akhir dibunyikan dan Iran resmi takluk, dunia futsal Asia seolah terdiam. Sang raja tumbang. Dan yang berdiri di puncak adalah Indonesia. Madam Pang menyebut kemenangan ini sebagai sesuatu yang tidak normal dalam logika futsal Asia. Ia menilai Indonesia telah melompat jauh melampaui ekspektasi, bahkan mengubah peta kekuatan futsal kawasan dan benua. Dari tim yang dulu dipandang sebelah mata, Indonesia kini menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti. Kini, satu persatu negara Asia Tenggara harus mengakui dominasi Indonesia. Tak hanya itu, Asia secara keseluruhan pun mulai tunduk. Jepang jatuh, Iran tumbang, dan Indonesia berdiri sebagai simbol era baru. Ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari mental baja, keberanian kolektif, dan keyakinan bahwa Indonesia pantas berada di puncak. Apa yang kita saksikan hari ini adalah fenomena langka, sebuah anomali yang berubah menjadi kenyataan. Timnas futsal Indonesia bukan lagi sekadar peserta turnamen. Mereka adalah penguasa baru, tim yang memaksa Asia untuk menyesuaikan diri, bukan sebaliknya. Kini pertanyaannya bukan lagi bisakah Indonesia menang, melainkan siapa yang mampu menghentikan Indonesia. Karena satu hal sudah jelas, Asia telah berubah dan perubahan itu bernama Timnas Futsal Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.